Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel kebanggaan kita bersama. Kita akan mengupas pada kesempatan hari ini belajar bahasa Inggris dari nol bersama Oma Baca. Di sini kita akan menjelaskan secara gamblang mulai dari basic sampai menjadi expert. Mulai dari noun. Dalam susunan kalimat dibentuk dari yang paling dasar, word, kemudian dirangkai menjadi phrase, clause, and sentence. Word secara sintakis, word, kata, phrase, frase, clause, klausa, dan sentence, kalimat termasuk satuan-satuan sintaksis. Sintaksis secara terminologis adalah ilmu tentang tata kalimat. Keempat hal ini akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, word. Kata-kata bahasa Inggris dapat dibagi atas 8 bagian yang disebut the 8 parts of speech. 8 bagian jenis kata, yaitu noun, kata benda, 2 adjective, 3 verb, kata kerja, 4 pronoun, kata ganti, adverb, kata keterangan, yang keenam preposition, kata depan, ketujuh conjunction, kata sambung, 8 interjection, kata seru. Menuju pembahasan selanjutnya, membahas lebih dalam tentang noun. Noun atau kata benda adalah kata yang dipakai untuk menamai orang, tempat, benda, konsep abstrak, peristiwa, atau kualitas. Sering menjadi inti dalam kalimat sebagai subjek dan objek. Ini sangat penting untuk mempelajari noun dikarenakan kita akan mengetahui posisi subjek dan objek dalam suatu kalimat. Misalnya, Renaldi, student, women, foreigner, sunflower. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Pertama, Renaldi is a student. Renaldi adalah seorang pelajar. Nomor 2, the women spoke sweetly to the foreigner. Anak perempuan itu bicara dengan manis pada orang asing. Yang terakhir, the sunflower is expensive enough. Bunga matahari itu cukup mahal. Dari bagian tersebut kita rangkum supaya bisa mudah untuk dimengerti posisi noun ketika kita membuat kalimat sebagai berikut. Yang pertama sebagai subjek, direct object, indirect object, subject complement, object of preposition, appositive, noun modifier, dan yang terakhir possessive adjective. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail. Noun biasanya bisa menjadi subjek. Subjek maksudnya inti kalimat yang melakukan tindakan pada active voice atau menerima tindakan pada passive voice. Pelaku tanpa subjek, kalimat tidak akan menjadi lengkap. Dan yang kedua, noun bisa di posisi direct object. Artinya penerima langsung tindakan dari kata kerja transitive verb. Tanpa direct object, kalimat transitive tidak akan lengkap. Transitive verb artinya kata kerja yang membutuhkan objek. Selanjutnya, indirect object. Penerima manfaat dari tindakan yang menerima direct object. Tidak pernah berdiri sendiri tanpa direct object. Indirect object selalu orang, hewan, bukan benda mati. Untuk contohnya akan kami tayangkan di slide selanjutnya. Kemudian subject complement. Apa sih subject complement itu? Yakni kata benda atau kata sifat yang menerangkan, mengidentifikasi subjek setelah linking verb.
setelah linking verb tidak ada aksi. Biasanya orang-orang menyebutnya setelah to be. Selanjutnya, object of preposition. Kata benda yang mengikuti preposisi in, on, at, to, with, dan lain-lain untuk membentuk frasa preposisional. Yang selanjutnya, appositive. Kata benda atau frasa yang diletakkan bersebelahan dengan noun lain untuk memberi penjelasan tambahan. Dipisahkan koma, dash, kurung, bisa juga tanpa koma jika restriktif. Restriktif penting untuk diidentitas tanpa koma. Contoh, the writer J.K. Rowling created Harry Potter. Non-restrictive, tambahan info dengan koma. Contoh, Jakarta, the capital of Indonesia, is crowded. Selanjutnya, noun modifier. Kata benda yang berfungsi seperti adjective untuk memodifikasi noun setelahnya. Letak sebelum noun utama membentuk compound noun, menunjukkan jenis, bahan, tujuan, atau hubungan. Dan yang terakhir, noun biasanya terletak menjadi setelah possessive adjective. Kata yang menunjukkan kepemilikan dan selalu diikuti noun. Ciri dan posisi letak sebelum noun yang dimiliki. Possessive adjective daftarnya my, your, their, our, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bagan sebagai berikut. Subject, contohnya dogs bark, sebelum verb utama. Direct object, she reads books, setelah transitive verb. Indirect object, he gave her a gift, sebelum direct object. Subject complement, she is a doctor, setelah linking verb. Appositive, Jakarta, the capital. Penjelas noun sebelumnya. Noun modifier, chicken soup, sebelum noun lain seperti adjective. Setelah possessive adjective, this is my book. Setelah my, your, his, etc. dan lain-lain. Object of preposition, the cat is on the roof. Setelah preposition, in, on, dan lain-lain. Baik teman-teman, kita lanjut ke next chapter selanjutnya. Noun dibagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama adalah common noun, menamai hal umum, benda, orang, tempat, konsep secara non-spesifik. Contohnya dog, city, teacher, happiness. Jenis noun yang kedua, proper noun, menamai hal spesifik dan unik. Nama orang, tempat, organisasi, hari, bulan. Dan selalu diawali huruf kapital. Contohnya Budiman, Jakarta, Google, Monday, December. Jenis yang ketiga, concrete noun, menamai hal yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya table, water, music, perfume. Jenis noun yang nomor 4, abstract noun, menamai hal yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya ide, perasaan, kualitas, keadaan. Contoh lain, love, freedom, beauty, information.
Yang kelima, countable noun, dapat dihitung satu per satu dan memiliki bentuk jamak atau plural. Pluralnya books, apple, apples, idea, ideas. Dan yang nomor 6, uncountable noun, must noun. It means tidak dapat dihitung satu per satu. Tidak dapat dihitung satu per satu. Dan biasanya tidak memiliki bentuk jamak. Contohnya water, rice, money, information, advice diperlakukan sebagai tunggal. Dan akhirnya itulah tadi penjelasan tentang noun. Dan inilah tibalah kita di kesimpulan kenapa harus belajar tentang noun. Kesimpulan hasil belajar noun: 1. Definisi dan fungsi utama. Noun, kata yang menamai entitas, orang, contohnya teacher, tempat, city, benda, book, konsep abstrak, happiness, dan yang lainnya, hewan. Fungsi inti dari noun menjadi inti kalimat sebagai subjek atau objek, memberi identitas pada skala yang dibahas. Yang kedua, posisi noun dalam kalimat. Tadi kita sudah membahasnya mulai awal hingga akhir. Posisinya sebagai subjek dan lain sebagainya. Bisa diulangi videonya, dilihat di halaman sebelumnya. Yang ketiga, jenis-jenis noun penting. Jenis-jenis noun penting kita sudah jelaskan, kita sudah deskripsikan sebelumnya. Teman-teman bisa melihatnya ulang. Dan yang keempat, pola khusus dan kesalahan umum ketika membuat sebuah kalimat. Countable versus uncountable. I need some advices. Yang benar, I need some advice. Subject verb agreement. The list of items are long. Ini salah. Yang benar, the list subjek tunggal is long. Noun modifier versus adjective. Coffee cup ini menunjukkan benda, jenis, cangkirnya maksudnya, versus hot coffee, sifat kopi. Appositive restrictive versus non-restrictive. Tanpa koma, contohnya my friend Rina, spesifik. Pakai koma, Tokyo, the capital of Japan, tambahan. Dan yang kelima, strategi identifikasi noun. Bagaimana caranya mengidentifikasi sebuah noun? Yang pertama, cari kata yang biasanya didahului a, an, the. Contoh, a book, the sky. Nomor 2, uji dengan pertanyaan posisi. Apa yang terjadi? Subjek. Apa yang di verb oleh subjek? Ini sebuah objek, posisinya menjadi sebuah objek. Dan terakhir, perhatikan huruf kapital. Ini menunjukkan proper noun selalu diawali dengan huruf kapital. Contoh yang kami sebutkan tadi, Monday, Budiman, etc. dan lain. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama, belajar bahasa Inggris dari nol bersama kami di Oma Baca. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. See you on next video. Kami akan membahas lebih lanjut materi bahasa Inggris selanjutnya. Stay tune teman-teman. Assalamualaikum. See you on next video.